قناة البدر لدراسة العلوم الشرعية في القاهرة بمصر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah sedikit membahas biografi dari ketiga imam, yang dimana Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menggelari ketiga ini dengan Imam Ad-Dunya As-Salatha atau A'immatud Dunya As-Salatha, imam dunia yang tiga, ialah Al-Imam Al-Albani rahimahullah, wal-Imam Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, wal-Imam Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Dan insyaallah kita akan sedikit menjelaskan pujian-pujian antara satu sama lain di antara ketiga orang ini. Tapi sebelum itu, di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya pembahasan kita di dalam kitab ini itu terfokus pada biografi singkat ketiga dari imam ini. Yang kedua, kita akan masuk ke pembahasan makna dari dua lafaz fitnah dan takfir. Kemudian kita akan masuk ke dhawabit, ketentuan-ketentuan dari perkara-perkara usul pokok yang berkaitan dengan takfir. Kemudian kita masuk ke dalam khittat ar-risalah, bahwa risalah ini seperti apa dari sisi muqaddimahnya, dari sisi tamhidnya, dari sisi faslnya. Di dalam kitab ini ada faslan. Kemudian dari sisi khatimahnya, kita pun juga akan membaca taqriz Al-Imam Samahatul Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz terhadap kitab ini, yang dimana Al-Imam Ibn Baz memuji kitab ini. Bahkan Al-Imam Ibn Utsaimin yu'alliq fi ba'd mawadi'i ala hadhihi ar-risalah. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dari pujian yang ada di antara ketiga imam ini, Al-Imam Al-Albani rahimahullah pernah berkata di dalam silsilahnya, di mana beliau rahimahullah berkata, khalatil ard min alimin, bahwa di muka bumi ini sudah tidak ada lagi yang namanya alim. Wa asbahat la a'rifu minhum. Wa asbahtu la a'rifu minhum. Kata Imam Al-Albani, bahkan saya sendiri tidak mengetahui salah seorang di antara mereka kecuali sedikit saja. Tuh. Kemudian Al-Imam Al-Albani melanjutkan, wa akhussu bidzikri minhum Al-Allamah Abdul Aziz ibn Baz wal-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi 'alal jami'. Maka kata Al-Imam Al-Albani, bumi ini sudah hilang darinya ulama kibar. Bahkan kata Al-Imam Al-Albani, saya pun tidak mengetahui dari para ulama kecuali sangat sedikit saja. Minhum, dia khususkan penyebutan dua orang ulama, yakni siapa? Ibn Baz dan Utsaimin rahimahullah. Maka ini bentuk pujian yang tinggi kepada keduanya. Dan ini persaksian langsung dari seorang imam, muhaddis, faqih, dhabit atas apa yang beliau rahimahullah ucapkan. Adapun pujian dari Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz ibn Baz kepada Al-Imam Al-Albani rahimahullah, sebaliknya, Al-Imam Ibn Baz pernah mengatakan, ma ra'aitu. Apa arti ma ra'aitu? Saya tidak melihat? La. Karena Al-Imam Ibn Baz kafif. Al-Imam Abdul Aziz ibn Baz kafif, yakni buta.
Sehingga makna ma ra'aitu yakni ma alimtu. Tamam? Al-Ibnu Baz mengatakan ma ra'aitu ay ma alimtu. Ma alimtu yakni kata Al-Imam Ibn Baz tahta adimis sama'i aliman bil hadithi fil asril hadith mislul allamatul albani. Kata Ibn Baz, saya tidak mengetahui ada seorang alim hadis di zaman ini, di bawah langit ini, seperti Al-Imam Albani rahimahullah. Ma'al ilm, sebagai pengingat bahwasanya Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz pun juga bagian dari muhaddis. Undur tawadu', coba kita lihat tawadu'nya beliau. Ma ra'aitu yani ma alimtu tahta adimis sama aliman bil hadithi fil asril hadith misal al-allamatil albani. Saya tidak mengetahui ada seorang pun yang memahami hakikat dari hadis dan ilmu-ilmunya di bawah langit ini seperti Al-Imam Al-Albani. Padahal beliau sendiri pun juga bagian dari ahli hadis rahimahullah. Kenapa dan apa bukti bahwa Al-Imam Ibn Baz itu seorang muhaddis? Apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, di mana Ibn Utsaimin rahimahullah pernah berkata, wa akhadtu al-hadits an Syekhi Abdul Aziz Ibn Baz wa qad kana muhadditha. Unzur. Syekh Utsaimin mengambil ilmu hadis dari gurunya yakni Abdul Aziz Ibn Baz, pun Al-Imam Ibn Utsaimin mengatakan wa qad kana muhaddithan, menunjukkan bahwasanya Ibn Baz juga bagian dari muhaddis. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana bentuk tawadhu di antara ketiga orang ini. Dan wallahi, bentuk ketawaduan ini, bentuk persaksian seperti ini, tidak kita dapati kecuali di kalangan salaf. Adapun di zaman kita saat ini, ma tujad syahada. Tidak ada lagi persaksian. Bahkan sangat sedikit yang namanya tawadhu antara sesama, di mana dua orang yang dahulunya teman menjadi saling bermusuhan hanya karena takabbur, hanya karena ucapan yang kurang layak diucapkan kepada temannya, bukan malah dukungan antara satu sama lain. Tapi yang ada di zaman saat ini adalah celaan antara satu sama lain, wallahul musta'an. Wa hadza bainal aqran. Ini di antara teman seperjuangannya dahulu. Dan ini waqi' ya ikhwan, terjadi. Ilallahil mustaka wallahu al-musta'an. Nas'alullah ayusliha nufusana ajma'in. Kemudian Al-Imam Ibn Baz pernah ditanya tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummati ala ra'si 100 sana man yujaddidu laha dinaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengirimkan pada umat ini, bagi umat ini, seseorang yang akan memperbaharui agamanya. Maksud dari memperbaharui agamanya, yakni agama ini telah mati, telah padam, terlupakan, ada satu orang yang akan muncul yang kembali memperbaharuinya, menghidupkannya, dan itu di setiap 100 tahun lamanya. Maka ditanyakan hadis ini kepada Ibn Baz. Kemudian pertanyaannya adalah, man mujaddidu hadzal qarn? Siapa mujaddid, pembaharu agama ini di abad ini, di abad yang ke-21, atau di masa Ibn Baz, yakni di abad ke-20. Apa kata Ibn Baz rahimahullah? Faqal Al-Syekh Muhammad Ibn Nasiruddin Al-Albani huwa mujaddidu hadzal asri fi dhanni wallahu a'lam. Wa qad sadaq rahimahullah. Lihat pujian tinggi dari Imam Al-Muttafaq alaih Ibn Baz rahimahullah, muftil anam, mengatakan bahwasanya mujaddid, pembaharu agama ini di abad ini ialah Syekh Muhammad Nasiruddin
ibni Nuh Najati ibni Adam Al-Albani Ad-Dimashqi Al-Urduni rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Ibn Baz pernah mengatakan, la a'lamu tahta qubbatil falak fi hadzal asri a'lamu minasy Syekh Nasir. Saya tidak mengetahui, kata Al-Imam Ibn Baz, di bawah langit ini, di zaman ini, ada orang yang lebih pintar, lebih paham tentang agama ini dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Pujian ya ikhwan, antara satu sama lain tawadu, syahada, sidq, ukhuwah, wa ikha, madh ba'duhum ba'dha. Kita mau hadirkan hal-hal seperti ini, tapi ala sidq, di atas kejujuran. Karena seperti yang kita katakan di pertemuan sebelumnya, al-hub illam yaqtarin bil haqiqati wa as-sidq fa innahu ta'assubun dhamim. Bentuk kecintaan kita kepada seseorang ketika tidak ada kaitannya dengan hakikat yang sebenarnya dan tidak ada kaitannya dengan kejujuran, maka ini bentuk fanatisme yang buruk. Bentuk fanatisme yang buruk. Maka ini penting untuk kita perhatikan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita pindah kepada persaksian dan pujian Syekh Al-Utsaimin terhadap Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Di mana tentunya Al-Imam Al-Utsaimin asgharu minhum sinnan. Orang yang lebih muda di antara keduanya, di antara Ibnu Baz dan di antara Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Apa kata Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah? Man rama Asy-Syaikh Al-Albani bil irja'i faqad akhta. Siapa yang menuduh, aghliq al-bab, siapa yang melemparkan tuduhan yang tidak berdasar kepada Al-Imam Al-Albani bahwasanya Al-Imam Al-Albani terjatuh di dalam masalah irja, maka sungguh ia telah salah di dalam tuduhannya. Ini kata siapa? Al-Imam Al-Utsaimin kepada Al-Imam Al-Albani. Pujian. Wallahi ya ikhwan, dan ini tuduhan ini, kebohongan ini disebarkan oleh ahlul bid'ah wad dhalal qadiman wa hadithan. Di zaman dahulu dan saat ini pun mereka masih menyebarkan bahwasanya Al-Imam Al-Albani itu terjatuh ke dalam masalah al-irja. Bahkan bukan hanya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ahlul bid'ah wad dhalal melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tuduhan-tuduhan dusta. Dan lihatlah bagaimana Al-Imam Al-Utsaimin membela Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam masalah ini. Man rama Asy-Syaikh Al-Albani bil irja'i faqad akhta. Siapapun, barang siapa yang melemparkan tuduhan kepada Al-Imam Al-Albani bahwasanya beliau terjatuh ke dalam masalah irja', maka sungguh ia telah salah total. Kemudian Al-Imam Al-Utsaimin melanjutkan, imma annahu la ya'riful Albani wa imma annahu la ya'riful irja'. Orang yang melemparkan tuduhan kepada Al-Imam Al-Albani bahwasanya beliau ini terjatuh ke dalam masalah irja' cuma ada dua keadaan. Tapi Al-Imam Ibn Utsaimin menambahkan 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kata Al-Imam Ibn Utsaimin, imma annahu la ya'riful Albani. Orang yang melemparkan tuduhan ini mungkin saja masuk ke dalam kategori atau ciri orang yang pertama. Apa itu? Ia tidak mengenal hakikat dari siapa itu Al-Albani. Ia tidak mengenal jati diri hakikat dari Al-Imam Al-Albani. Ini orang yang pertama. Bisa jadi orang ini masuk ke dalam ciri yang pertama. Atau dia masuk ke dalam ciri orang yang kedua. Apa itu? Bisa jadi orang yang melemparkan tuduhan ini adalah orang yang tidak mengetahui hakikat dari irja itu sendiri. Apa itu irja? Sehingga dia sewenang-wenang dan semudah itu melemparkan kalimatul irja kepada orang-orang yang ia tidak suka dengannya. Ini orang yang ketiga. Atau dia termasuk orang yang ketiga, kata Al-Imam Al-Utsaimin. Apa itu? Kata Al-Imam Al-Utsaimin, imma annahu ya'rifuhuma walakinnahu yantawi ala khabi'ati su'.
Orang yang ketiga, bisa jadi orang yang melemparkan tuduhan ini kepada Al-Imam Al-Albani adalah orang yang mengetahui hakikat jati diri Al-Imam Al-Albani. Dia tahu siapa beliau. Dan orang ini juga tahu apa itu irja dan apa hakikatnya. Sayangnya dia melemparkan tuduhan ini disebabkan karena dorongan yang ada di dalam dirinya dari sifat-sifat yang tercela, dari hasad, dari kebencian, dan dari hal-hal yang ia ingin dilihat oleh orang lain. Ini 3 orang yang melemparkan tuduhan-tuduhan kepada Imam Al-Albani. 3 macam orang. Maka orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada Al-Imam Al-Albani bahwasanya beliau terjatuh ke dalam masalah irja tidak terlepas dari 3 macam orang ini. Dia tidak tahu siapa itu Al-Imam Al-Albani, dia tidak tahu apa itu hakikat dari al-irja, atau dia tahu keduanya, tapi di dalam dirinya ada sifat-sifat tercela sehingga ia pun melakukan hal tersebut. Wal'iyadu billahi wallahu al-musta'an. Kemudian apakah Al-Imam Ibn Utsaimin hanya mengatakan hal tersebut? Tidak. Al-Imam Al-Utsaimin mengatakan, wal albaniyu rajulun min ahli sunnati rahimahullah. Syahada, persaksian langsung dari Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Dan persaksian ini datang dari Al-Imam Al-Utsaimin sepeninggal Al-Imam Al-Albani, bukan semasa hidup Al-Imam Al-Albani. Apa faedah yang bisa kita dapat dari hal ini? Persaksian Al-Imam Ibn Utsaimin itu datang sepeninggal Al-Imam Al-Albani. Faedahnya adalah Al-Imam Al-Utsaimin tidak menginginkan dari persaksian ini kecuali ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala dan membela hak-hak dari hak-hak para ulama. Karena apa yang mau diinginkan? Toh Al-Imam Al-Albani juga telah meninggal. Toh Al-Imam Al-Albani di belakangnya tidaklah banyak dari sisi harta ataupun dunia. Maka apa yang diinginkan dari hal ini kecuali ikhlas lillah, keikhlasan kepada Allah dan mudafa'ah, pembelaan terhadap diri dan hak para ulama. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Apakah Al-Imam Al-Utsaimin hanya diam atau hanya mencukupkan ucapannya pada bagian tersebut? Tidak. Beliau melanjutkan dengan ucapan imamun fil hadis, yakni Al-Imam Al-Albani seorang imam di dalam ilmu hadis. La na'lamu ahadan yubarihi fi asrina. Tidak ada seorang pun yang menandingi beliau dari sisi ilmu hadis di zaman kita sekarang. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin melanjutkan, lakin ba'dun nas, coba di sini kita perhatikan dan kita tadabburi apa ucapan dari Al-Imam Utsaimin. Kata beliau rahimahullah, lakin ba'dun nas yakunu fi qalbihi hiqdun idza ra'a qabul asy-syakhsi dhahaba yalmizuhu bi syai'in ka fi'atil munafiqin. Al-Imam Al-Utsaimin mengatakan, Al-Imam Al-Albani ini seorang alim, imam di dalam ilmu hadis. Tidak ada yang menandinginya di zaman sekarang. Akan tetapi sebagian manusia ada pada hatinya itu sifat hasad, sifat iri, dengki. Ketika melihat seseorang mendapatkan penerimaan sempurna dari sisi manusia. Dan ini waqi' ya ikhwan. Waqi'. Saya tidak mengatakan zaman dahulu, fi zamanin al-an. Terjadi. Ketika ada salah seorang di antara kita, Allah Azza wa Jalla membukakan padanya pintu dakwah dan manusia yuqbiluna alaih, mendatanginya, kembali kepadanya di dalam permasalahan-permasalahan. Allah Azza wa Jalla bukakan keberkahan dunia dan akhirat dari sisi dakwah, lantas temannya melihatnya dengan mata hasad, iri dan dengki. Maka apa yang terjadi? Difitnahlah orang ini, dituduhlah orang ini dengan istilah-istilah hubbur ri'asah, cinta kepada kekuasaan, hubbut tasaddur, cinta dengan penunjukan dirinya atau memajukan dirinya pada manusia.
dituduh dengan tuduhan-tuduhan seperti ini. Dan ini terjadi di zaman kita sekarang. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jikalau ada seseorang, baik dari teman kita, keluarga kita, ataupun orang yang jauh dari kita, mencela kita, fakun ala hadar. Atau memuji kita, fakun ala hadar. Baik celaan dia, ataupun pujian dia jangan sampai membuat kita lalai dari usul, prinsip pokok kita di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pujian ataupun celaan kedua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Syekhuna Muhammad ibn Sa'id Raslan hafizahullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan, la taltafit kalam, jangan engkau menoleh. Kalau di kananmu ada pujian, jangan engkau menoleh. Di kirimu ada celaan, jangan engkau menoleh. Kalam, ini hanya ucapan manusia. Yang dimana ucapan manusia tidak akan mengangkat derajatmu di sisi Allah Azza wa Jal. Maka kata Syekhuna Muhammad Sa'id Raslan hafizahullah, fakun fi da'watika kal qitar. Maka jadilah kalian pada jalan dakwah kalian layaknya seperti kereta api. Coba lihat kita kereta api. Kereta api jalannya seperti apa? Lurus. Kalau ke kanan apa yang terjadi? Jatuh. Kalau ke kiri apa yang terjadi? Menoleh ke kiri, jatuh. Maka kereta api itu jalannya lurus dan tidak berhenti. Bahkan ketika ada celaan ataupun pujian tidak akan pernah berhenti. Kapan kereta api itu akan berhenti? Ketika sampai di stasiun terakhir. Sampai pada tujuan akhir kita. Apa tujuan akhir dari seorang mukmin? Memasukkan salah satu kakinya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Husul ridha Allah Jalla wa'ala. Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bangun prinsip dakwah antum. Bangun prinsip syakhsiyah antum, pribadi antum. Wahkum thawabitak kama hakamta ala ismik. Perkuat prinsip antum, pokok antum, sebagaimana engkau mengingat jelas nama antum. Thawabituk, usuluk, mabadi'uk, min ahamil muhimmat. Prinsip diri antum, dakwah antum, aqidah antum, manhaj antum adalah hal yang paling penting yang wajib engkau pegang. Ketika ada seseorang yang ingin menabraknya, menyelisihinya, maka katakan kepada orang itu tidak. Beginilah seorang da'i. Beginilah seorang penuntut ilmu. Lahu thawabit wa lahu usul. As'alullah ayujannibana minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kata al-Imam Al-Utsaimin, sebagian manusia memiliki sifat iri dan dengki di dalam hatinya. Maka ia pun mencela orang lain. Dan ini amalan orang-orang munafik. Apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik? Orang-orang munafik mencela orang-orang bersedekah. Ketika ada orang bersedekah dengan harta yang banyak, dikatakan hadzal rajulu yura'i. Orang ini mengeluarkan hartanya yang banyak ini untuk riya. Kalau dia mendapati orang yang sedekah dengan sedekah yang sedikit, apa yang ia katakan? Hadzal ladzi yatasaddaqu bihi sadaqatun yasirah qalilah, hadza faqir. Maka orang munafik, apapun yang engkau lakukan, ia tidak akan senang. Engkau bersedekah dengan sedekah yang banyak, dia cela dengan mengatakan engkau adalah seorang yang riya. Engkau bersedekah dengan sedekah yang sedikit, ia mengatakan bahwasanya engkau tidak mau mengeluarkan hartamu yang lebih banyak, sehingga engkau dituduh dengan orang-orang yang mencintai hartanya, wal'iyadu billah. Maka di setiap keadaan ia tidak pernah mencintaimu dan tidak pernah menyukaimu. Dan orang-orang seperti ini ada ya ikhwan, fahdharuhum wa kun ala hadarin minhum. Berhati-hati dengan orang-orang seperti ini.
Sallallahu alaihi wal afiyah. Maka Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah melanjutkan, na'rifuhu min kutubi. Kita ini mengenal Al-Imam Al-Albani dengan karya-karyanya. Wa a'rifuhu bimujalasatihi. Bahkan saya mengenalnya dengan duduk langsung bersamanya. Apa kata Al-Imam Al-Utsaimin? Salafiyul aqidah, salimul manhaj. Tuh, Al-Imam Al-Albani memiliki akidah salafi. Manhajnya jelas, lurus. Lakinna ba'dhan nas yuridu an yukaffira ibadallahi bima lam yukaffiruhumullah. Akan tetapi sebagian manusia ingin mengkafirkan orang lain dengan hal-hal yang Allah Azza wa Jalla pun tidak mengkafirkan dengan hal tersebut. Tuh, ini kata siapa? Persaksian siapa? Al-Imamul Allamah Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka, apa kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah? La tasma'u li hadzal qawli min ayyi insanin sadar. Siapapun yang mengatakan bahwasanya Al-Imamul Albani terjatuh ke dalam masalah irja, kata Ibnu Utsaimin, la tasma'u. Jangan engkau mendengarkan ucapan ini min ayyi insanin sadar, dari siapapun. Siapapun orangnya, kibaran wa sigaran, syaikhan wa taliban. Jangan engkau dengar. Ini persaksian langsung dari Imamul Allamatul Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Bahkan Al-Imamul Utsaimin mengulang ucapan ini beberapa kali di tempat-tempat yang berbeda. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tahukah kita awal mula bagaimana Al-Imamul Albani rahimahullah dituduh dengan tuduhan bahwasanya beliau terjatuh ke dalam masalah irja? Bidayah, permulaan dituduhnya Al-Imamul Albani rahimahullah dengan tuduhan irja itu berada di dalam masalatul khuruj. Ini yang pertama. Dan bantahan-bantahan terhadap orang-orang khawarij. Kemudian muncullah ucapan bahwasanya Al-Imamul Albani mengatakan annahu la yakfuru tarikus shalah. Tuh, bahwasanya orang meninggalkan salat tidak kafir. Kemudian muncul lagi ucapan bahwasanya Al-Imamul Albani mengatakan la yakfuru bitarkil amal. Bahwasanya orang yang meninggalkan amalan itu tidak kafir. Apa maksudnya? Kata mereka Al-Imamul Albani mengeluarkan amalan itu dari lingkaran iman. Dan orang-orang yang mengeluarkan amalan dari lingkaran iman, ini adalah akidah siapa? Murji'ah. Makanya dikatakan Al-Imamul Albani terjatuh ke dalam masalah irja. Tuh, awal mula tuh. Setelah itu, dicarilah kesalahan-kesalahan Al-Imamul Albani, kemudian dihantamkan antara satu ucapan dengan ucapan yang lain. Sehingga muncullah kata bahwasanya Al-Imamul Albani terjatuh ke dalam masalah irja. Wa ilallahil mustaka wallahul musta'an. Ya ikhwan, bagaimana cara kita mengetahui hakikat dari jati diri seseorang? Ketika orangnya masih hidup, maka kita tabayyun, alis kadalik. Tapi kalau orangnya telah meninggal, telah Allah panggil duluan, bagaimana cara kita mengetahui hakikat dari orang tersebut, jati diri dari orang tersebut? Baca bukunya, karyanya, tulisannya, orang-orang terdekatnya. Tanyakan kepada orang tersebut. Jangan engkau mengambil satu ucapan, kemudian engkau membuang ucapan yang lain. Atau seandainya Al-Imamul Albani mengatakan bahwasanya amalan itu bukan bagian dari keimanan, seandainya, apakah Al-Imamul Albani tidak memiliki ucapan selain dari ucapan ini? Ada ya ikhwan. Bahkan kata guru kita, Syekhuna Syekh Adil Syurbaji hafizahullah, Al-Imamul Albani di beberapa tempat mengatakan bahwasanya amalan itu atau keimanan itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan amalan. Tuh. Apa kata Imam Al-Albani? La yufidul imanu illa bi'amal.
La yanfa'ul imanu illa bi'amal. Oh, di sini Al-Imam Al-Albani mengeluarkan amalan dari lingkaran keimanan atau memasukkan. Memasukkan ya ikhwan. Maka ucapan yang pertama dengan ucapan yang kedua saling tolak belakang atau tidak? Saling tolak belakang. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu ketika mendapati ucapan-ucapan seperti ini? Lihat kembali akidahnya. Seberapa banyak Al-Imam Al-Albani mengatakan bahwasanya amalan ini bagian dari keimanan. Dan ternyata Al-Imam Al-Albani sering mengulang ucapan ini. Bahwasanya la yanfa'ul imanu illa bi'amal. Menunjukkan bahwasanya ucapan yang pertama ini tidak harus kita menoleh kepadanya. Karena ini bisa jadi zallah. Kesalahan yang beliau tidak sadari. Atau beliau menginginkan dari ucapan ini maksud dari yang lain. Hanya saja orang yang mendengarnya tidak memahami hakikat dari ucapan tersebut. Alaysa kadzalik? Sama dengan ucapan Al-Imam Al-Bukhari. Ketika ditanyakan, "Ma qauluka fi lafzi bil Qur'an?" Apa ucapanmu, wahai Imam Al-Bukhari, dengan hal-hal yang berkaitan dengan lafaz kita terhadap Al-Quran? Maka Imam Al-Bukhari menjelaskan dengan ucapan yang singkat, tapi maknanya sampai kepada makna Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sama dengan ucapan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, di mana Al-Imam Ahmad mengatakan, "Man qala lafzi bil Qur'ani makhluq, fahuwa murji. Wa man qala lafzi bil Qur'ani ghairu makhluq, fahuwa mubtadi'." Maknanya sama. Hanya saja orang-orang mendengarnya tidak sampai akalnya kepadanya, tidak sampai mengetahui hakikatnya sehingga menuduh bahwasanya Al-Imam Ahmad mengatakan lafaz terhadap Al-Quran itu makhluk. Yakni Al-Quran itu makhluk. Maka ikhwani, fantabihu, fakun ala hadar min ha'ula'il haddadiyin. Berhati-hatilah kalian dari orang-orang yang bermanhaj haddadiyah, yang dimana tujuan dari dibangunnya manhaj ini adalah isqat haibatil ulama wa isqat makanatil ulama, menghancurkan kedudukan para ulama, membungkam makanah, kedudukan dan manzilah para ulama al-kibar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum wa rahimahum ajma'in. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita masuk ke pembahasan Alkitab. Judul kitab ini apa? Fitnatut takfir. Judul kitab ini apa? Fitnatu at-takfir. Terdiri dari dua kata. Kita akan bahas dulu kata yang pertama, yakni al-fitnah. Al-fitnatu ya ikhwan, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari, pada pembahasan awal di dalam kitab Fitan, beliau berkata dan menukil ucapan Ar-Raghib Al-Asfahani atau Al-Asbahani, di mana Ar-Raghib berkata, aslul fitan atau aslul fatni idkhalul dhahabi finnar. Aslul fatni idkhalul dhahabi finnar litadhhara jawdatuhu min rada'atihi. Ini makna al-fatn di dalam bahasa, yakni memasukkan emas itu ke dalam api. Memasukkan emas itu ke dalam api agar jaudahnya, kualitasnya itu terlihat dari rada'atihi. Jaudahnya, kualitasnya itu terlihat dari zat yang tidak berkualitas. Atau agar kualitasnya terlihat dari keburukannya. Atau hal yang tidak berkualitas sama sekali. Ini dari kata asal dari al-fatn. Kemudian sebagian para ulama mengatakan aslul fitnati al-ikhtibar. Pokok kata dari fitnah itu adalah al-ikhtibar, ujian. Ini pokok dari makna al-fitnah, al-ikhtibar. Kemudian digunakan, setelah itu digunakan kata fitnah ini sebagai mihna wal ikhtibari ilal makruh. Ujian atau cobaan yang sifatnya makruh, dibenci.
Awalnya sifatnya am, al-ikhtibar. Ujian secara umum, cobaan secara umum. Kemudian digunakanlah kata atau lafaz fitnah ini kepada al-mihna wal-ikhtibar ilal makruh. Ujian ataupun cobaan yang tidak kita sukai, tidak kita senangi. Musibah, fitnah. Baik musibah dunia, baik musibah harta, atau musibah-musibah yang lain, maka kita katakan ini fitnah. Dan fitnah terbesar adalah kesyirikan. Dan fitnah terbesar adalah kesyirikan. Maka setelah itu, fitnah ini digunakan untuk menjelaskan kekufuran ataupun dosa-dosa yang sampai pada derajat kesyirikan. Tuh. Maka ketika kita katakan fitnah, akal kita, pikiran kita akan menuju kepada kekafiran, kesyirikan, dan lain-lain sebagainya. Tapi asal kata dari fitnah apa? Al-ikhtibar, ujian. Coba kita lihat ucapan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Apa yang beliau katakan? Al-fitnatu hiya syirk. Tuh. Al-fitnatu hiya syirk. Fitnah itu adalah kesyirikan. Halan au ma'ala. Ini kata siapa? Al-Imam Ahmad. Al-fitnatu hiya syirk. Halan au ma'ala. Fitnah itu adalah kesyirikan. Baik secara nyata ataupun secara akhirnya. Tuh. Musibah ketika mendatangi kita, kadang ada manusia yang tidak sabar. Kadang ada manusia yang tidak diberikan taufik untuk bersabar di atas ujian ini. Maka apa yang terjadi? Ia melakukan hal-hal yang Allah Azza wa Jalla larang. Sehingga ia kadangkala terjatuh ke dalam kesyirikan i'tiqadi yang sifatnya keyakinan. Makanya kata Imam Ahmad, al-fitnatu hiya syirk, yakni halan au ma'ala. Dan tentunya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Tuh. Maka perangilah mereka sampai tidak ada di muka bumi ini fitnah. Apa makna fitnah di sini? Syirk. Tuh. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Sehingga agama ini menjadi agama satu-satunya yang Allah Azza wa Jalla ridhai. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman juga di ayat yang lain, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Tuh. Fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah. Al-fitnah di sini al-kufur. Tuh. Jadi di dalam Al-Qur'an, lafaz fitnah itu kebanyakan mengarah kepada kekafiran dan kesyirikan. Makanya kita katakan di awal tadi, kata atau lafaz fitnah ini digunakan kepada kekafiran, kesyirikan, ataupun dosa-dosa yang besar yang mengarah derajatnya kepada derajat kekafiran dan kesyirikan. Ikhwani, rahimani wa rahimakumullah. Maka ini semua namanya fitnah. Ujian, cobaan yang tidak kita sukai namanya adalah fitnah. Dan salah satu di antara fitnah di zaman ini adalah fitnatut takfir. Fitnatut at-takfir. Dan fitnatut takfir ini, ya ikhwan, adalah fitnah terbesar yang digaungkan oleh orang-orang khawarij. Fitnatut takfir adalah fitnah terbesar yang digaungkan oleh orang-orang khawarij. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Maka muncul permasalahan yang baru. Apakah orang-orang khawarij itu kafir atau fasik? Apakah orang-orang khawarij itu kafir atau fasik? Man yujib? Umar, al-khawarij kafir am fasik? كافر. هذا خطير فتنة التكفير. كافر أم فاسق؟ على الصحيح أو القول الراجح, apakah orang-orang khawarij itu kafir atau fasik? Yang benar dan rajih adalah orang-orang khawarij itu fasik. Zain? Orang-orang khawarij itu fasik. Taib. Kenapa? Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang-orang khawarij itu fusak, fasik. Adapun ucapan akhuna fiki hadha,
di mana dia mengatakan bahwasanya orang-orang Khawarij itu kafir, dia memiliki dalil, memiliki salaf. Siapa salafnya? Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Al-Imamul Bukhari mengatakan bahwasanya orang-orang Khawarij itu kafir. Ini ucapan Al-Imam Al-Bukhari. Tapi kalau kita lihat jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang Khawarij ini adalah fusak. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Dan ulama di zaman kita sekarang yang mengkafirkan orang-orang Khawarij seperti siapa? Al-Imamul Allamah Ahmad Shakir rahimahullah. Al-Imamul Allamah, Al-Muhaddith, Al-Masri. Tahya Masr. Sah? عالم كبير من مصر الإمام المحدث أحمد شاكر رحمه الله mengkafirkan orang-orang Khawarij, dan beliau sebutkan hal itu di dalam kitabnya, di dalam makalahnya Al-Imanu Qaidu Al-Fatk. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Beliau punya risalah saghirah, buku kecil tipis. Beliau menjelaskan di dalam kitab itu bahwasanya orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang kafir. Wa ala kulli hal ya ikhwan, boleh kita gabungkan antara dua ucapan tadi. Tidak mesti kita mengambil pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua. Kita bisa gabungkan. Wal jam'u bainal khairaini afdal. Kita menggabungkan dua pendapat itu lebih baik. Bagaimana caranya? Kalau kita mengatakan pendapat yang pertama bahwasanya orang-orang Khawarij itu fusak, orang-orang Khawarij itu fusak, maka fitnah at-takfir yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, yang dimana orang-orang Khawarij itu sebagai orang yang fasik, itu akan mengarahkan mereka, membawa mereka kepada kekafiran. Sehingga jawaban yang paling baik adalah al-jam'u bainal khairain, menggabungkan dua ucapan tadi. Kalau kita mengatakan orang-orang Khawarij adalah orang-orang fasik, ma'alnya seperti apa? Kafir. Karena kefasikan mereka ini yuaddi ilal kufr. Fakufruhum ma'al. Adapun ucapan yang kedua, bahwa orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang kafir, maka dia katakan haluhul an kafir. Dia jadikan ma'alnya itu sebagai al-hal. Maka dia gabungkan antara dua ucapan tadi, dan ini sebaik-baik ucapan. Karena kita ketahui bahwasanya orang-orang Khawarij menghalalkan darah-darah kaum muslimin, menghalalkan kehormatannya untuk ia sentuh dan untuk ia rusaki. Kemudian ia menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dari pengkafiran-pengkafiran yang tidak berdasar. Ini semua adalah hal-hal yang dapat membawanya kepada kekafiran secara tidak langsung dan secara tidak ia sadari. Maka al-jam'u bainal qawlaini afdal. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Adapun ucapan yang kedua, bahwasanya orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang kafir, mereka mengambil makna bahwasanya fitnah di sini adalah kesyirikan dan kekufuran. Fitnah di sini adalah kesyirikan dan kekufuran. Maka makna fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah, yani ibtigha'a al-kufri billahi jalla wa ala. Maka dari dua makna ini terkumpullah khulasah, rangkuman dari hukum dari orang-orang Khawarij, apakah ia fusak atau ia kafir. Ini adalah makna dari makna-makna yang kita sampaikan dari sisi fitnah. Sekarang kita pindah ke makna at-takfir. Takfir ya ikhwan, asal dari kalimat takfir itu diambil dari al-kafr. Aslul kufri minal kafri. Masdar kafara. Dari aslul kufri minal kafri. Masdar kafara. Dan al-kafr ini memiliki banyak makna. Di antara maknanya adalah as-satr wa taghtiyah, menutup. Al-kafr maknanya as-satr wa taghtiyah, menutup. Tayyib. Dan orang-orang kafir itu boleh kita
namakan sebagai zari'. Kenapa? Karena orang yang menanam, apa yang ia lakukan? Menanam apanya? Bijinya, kemudian dia apa? Tutupi bijinya dengan tanah. Maka az-zari' bisa kita katakan sebagai kafir. Karena asal kata dari kata al-kafir itu al-kafr. Wal kafru as-satru wat taghtiyah. Orang-orang kafir. Untur ya ikhwan. Pahami di sini. Jangan kita lembut pada tempat yang tidak semestinya kita lembut. Syuf. Jangan kita lembut pada tempat yang semestinya kita tidak lembut. Kita harus munsif, berlaku adil di setiap perkara. Ketika perkaranya mewajibkan kita untuk serius, maka kita serius. Kita keras, maka kita keras. Pada tempatnya. Kalau kita lembut, wajib juga pada tempatnya. Ini namanya keadilan. Ini namanya insaf. Adapun engkau berlemah lembut tidak pada tempatnya, maka ini dipertanyakan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka bukanlah maksud dari pengkafiran di sini atau takfir di sini menafikan takfir secara mutlak seperti yang digaungkan oleh beberapa kaum. Tapi maksud takfir di sini adalah pengkafiran yang tidak berdasar, pengkafiran yang tidak berdasar. Ini kita akan membahas 4 dawabit. Dan dawabit ini adalah kaidah fit takfir. Ini wajib untuk dihafalkan. Baik, wasil. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, maksud dari takfir di sini adalah bukan menafikan takfir secara mutlak. Tapi maksud dari takfir di sini, fitnatut takfir adalah fitnatut takfiri bi ghairi haq, yang tidak berdasar, yang tidak ada dalilnya, itu maksudnya. Baik ikhwan, kita pindah ke permasalahan selanjutnya. Dhabt wa tahrir masail at-takfir. Ketentuan-ketentuan yang wajib untuk kita ketahui di dalam masalah takfir. Ketentuan di dalam masalah takfir ini ada 4. Dhawabit fit takfir itu ada 4. Yang pertama, at-takfiru haqqullahi wa haqqu rasulihi. Pengkafiran itu adalah hak Allah dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? At-takfiru hukmun syar'i. Itu maksudnya. Yani at-takfiru haqqullah wa haqqu rasuli. Yani at-takfiru hukmun syar'i. Adalah hukum di antara hukum-hukum syar'i. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika mengetahui bahwasanya hal ini bagian dari hukum syar'i? Talabat dalil, meminta dalilnya. Maka pengkafiran terhadap seseorang itu termasuk ke dalam hukum syar'i, dan hukum syar'i wajib padanya dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan hawa nafsu. Bukan dengan hawa nafsu, karena ini hukum syar'i. Dan hukum syar'i yaduru ma'ad dalil. Hukum syar'i itu yaduru ma'ad dalil. Di mana dalil ada, maka hukum syar'i pun di situ ada. Tamam? Maka tidak boleh dan tidak berhak dan tidak seharusnya bagi siapapun orangnya, memberikan sifat kepada seseorang bahwasanya hal ini atau orang ini adalah kafir kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketentuan yang pertama. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, "Falihada kana ahlul ilmi was sunnati la yukaffiruna man khalafahum wa in kana dzalika al-mukhalifu yukaffiruhum." Undur. Falihada, dan lihatlah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Falihada kana ahlul ilmi was sunnah." Bahwasanya ahli ilmu itu dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah tidak mengkafirkan orang-orang yang menyelisihinya. Bahkan ketika orang-orang yang menyelisihinya ini mengkafirkan dirinya. Kenapa? Karena takfir hukmun syar'i ya ikhwan. Khalafana al-asyairah wal maturidiyah wal ikhwan was sufiyah
dan mereka mengatakan bahwasanya kita kafir, apakah wajib bagi kita untuk mengkafirkannya? Tidak, kecuali dengan dalil syar'i. Bahkan ketika mereka seluruhnya dari kelompok-kelompok ahli dhalal wal ma'asi wal firaq mengkafirkan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, maka kita tidak boleh mengkafirkan mereka kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Hadhihi atau hadha dhabitul al-awwal. Hadha dhabitul awwal. Ketentuan yang pertama. Tayyib. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Radd 'alal Bakri mengatakan, kuntu aqul lil Jahmiyah min al-hululiyah wan nufah alladhina nafaw anna Allah ta'ala fawqa al-arshi lamma waqa'at mihnatu ayyamihi yaqul law wafaqtukum kuntu kafira li'anni a'lamu anna qawlakum kufur wa antum indi la takfuruna li'annakum juhal. Undur. Lihat bagaimana sifat adil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita tahu bahwa pengkafiran memiliki syarat-syarat, dan ini kita akan bahas tentunya, dan memiliki penghalang-penghalang. Ketika syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang sama sekali, maka kita kafirkan secara am. Adapun secara khusus, maka ini bagian dari tugas dari para ulama. Tuh, kaidahnya tuh di situ. Kata Syekhul Islam di dalam kitabnya Ar-Radd 'alal Bakri, dahulu saya mengatakan kepada orang-orang Jahmiyah dari kalangan Al-Hululiyah dan orang-orang yang menafikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy. Tuh, coba kita perhatikan. Saya, kata Syekhul Islam Taimiyah, pernah mengatakan kepada orang-orang Jahmiyah, at-tajahhumu kufrun aw laysa bi kufur. Kufur. Tamam? At-tajahhumu kufur. Kuntu aqul lil Jahmiyah wal Jahmiyatu kufur. Minal hululiyah wal hululiyatu kufur am laysa bi kufur? Kufur. Wan nufah alladhina nafaw anna Allah ta'ala fawqa al-arsh wan nafyu anna Allah fawqa al-arsh kufrun am laysa bi kufur? Kufrun bi ijma'i ahli sunnah ya ikhwan. La takhaf. إذا كان هذا الأمر كفرا فقول أنه كفر. التجهم كفر والحلولية كفر ونف أن الله فوق عرشه كفر بإجماع أهل السنة والجماعة. Makanya kata Syekhul Islam, saya pernah mengatakan kepada orang-orang Jahmiyah dari kalangan Hululiyah dan orang-orang yang menafikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy, saya pernah mengatakan kepadanya, lau wafaqtukum, kalau saya mencocoki ucapan antum, menyamai ucapan antum dan mengucapkan sebagaimana antum ucapkan, maka saya menjadi kafir. Kenapa? Karena saya mengetahui bahwasanya ucapanmu adalah kekafiran. Adapun antum menurut saya, di sisi saya, engkau tidak kafir. Kenapa? Karena engkau seluruhnya adalah juhal. Wal jahlu mani'un min mawani'it takfir. Undur insaf kepada kawan dan lawan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Maka ini penting untuk kita perhatikan ya ikhwan. Maka poin pertama atau ketentuan pertama, dhabit yang pertama dari dhabit at-takfir, at-takfiru haqqullahi wa haqqu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah pokok yang agung, pondasi yang wajib bagi setiap penuntut ilmu dan setiap dai untuk memegang erat pokok ini. At-takfiru haqqullahi wa haqqu rasuli. Yang kedua, ketentuan yang kedua atau dhawabit yang kedua dari dhawabit at-takfir, adamut takfiri bil muhtamal. Adamut takfir bil muhtamar. Adamut takfir bil muhtamal. Tidak bolehnya mengkafirkan seseorang dengan hal-hal yang memiliki dua makna atau makna yang bercabang. Saya katakan nih, lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafzi bil Qur'an makhluk. Lafaz
di dalam bahasa Arab memiliki berapa makna? 2. Maka ketika ada seseorang yang mengatakan seperti ini, engkau tidak boleh katakan anta kafir, karena engkau mengatakan ucapan kufur. Tidak. Kenapa? Karena kalimat lafzi bil Quran memiliki 2 makna. Al-lafz di dalam bahasa Arab itu ada 2 makna. Yang pertama at-talaffuzu bihi, yang kedua al-malfuz. Tuh, at-talaffuzu bihi adalah apa yang engkau lafazkan, yakni Al-Quran. Kalau engkau menginginkan makna yang pertama, maka engkau adalah orang yang kafir karena mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi kalau engkau mengatakan yang kedua, yakni suaraku, lafazku terhadap Al-Quran, bacaanku terhadap Al-Quran makhluk, maka ini benar adanya. Alaysa kadzalik? Suara ini, ketika saya membaca Al-Quran, suara ini, apakah makhluk atau bukan? Makhluk. Siapa yang ciptakan? Allah Azza wa Jal. Suara yang terdiri dari huruf, apakah makhluk atau bukan? Makhluk. Maka ketika saya menginginkan makna yang kedua, maka saya tidak kafir. Maka di sini ada amrun muhtamal, perkara yang banyak kemungkinannya. Maka seseorang tidak boleh dikafirkan dari perkara-perkara yang memiliki kemungkinan tertentu. Tuh. Dan ini ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya As-Sarim Al-Maslul. Di dalam kitabnya As-Sarim Al-Maslul, di mana beliau rahimahullah mengatakan fa inna at-takfira la yakunu bi amrin muhtamal. Tuh, wadih wuduh asy-syams. Jelas. Tamam? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Al-Um, di dalam hadis Hatib. Antum tahu hadis Hatib? Kisah Hatib. Man ya'rif? Seorang sahabat Nabi. Nah, membongkar rahasia Nabi SAW kepada orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Al-Um, di dalam pembahasan hadis Hatib? Tentunya ini hukum yang kedua, ketentuan yang kedua, bahwasanya tidak boleh menghukumi seseorang dengan kekafiran ketika ia terjatuh pada perkara yang banyak kemungkinannya. Tuh. Kekafiran wajib dengan sarih. Wajib dengan perkara yang jelas. Tidak boleh dengan perkara yang banyak kemungkinannya, tidak boleh. Hatib ini selalu membongkar rahasia Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ia kabarkan kepada orang kafir Quraisy. Apakah ini bagian dari kekafiran? Coba kita lihat. Hatib, apakah ketika membuka rahasia Nabi SAW kepada orang-orang kafir Quraisy, ia melakukannya karena ia ragu terhadap Islam, atau ia melakukannya karena khawatir dengan keluarganya yang ada di Makkah? Ketika ia tidak melakukan hal tersebut, maka orang-orang Quraisy akan membunuh keluarganya. Maka ada 2 kemungkinan. Yahtamil amr muhtamal. Apakah Hatib ini membongkar rahasia Nabi SAW kepada orang-orang Quraisy karena wala dan baroknya ada pada orang-orang kafir? Atau dia membongkar rahasia Nabi kepada orang-orang Quraisy karena takut keluarganya akan disiksa? Maka di sini ada amr muhtamal, kemungkinan-kemungkinan tertentu. Maka tentunya kalau dia melakukan hal yang pertama, kalau dia melakukan membongkar rahasia Nabi dengan alasan yang pertama, yakni dia ragu kepada Islam, wala dan baroknya itu berada kepada orang-orang kafir Quraisy, maka ini tentunya adalah kekafiran. Tamam? Tapi kalau dia membongkar rahasia Nabi SAW kepada orang-orang Quraisy karena takut keluarganya disiksa, maka ini adalah perkara duniawi. Perkara duniawi, bukan perkara dini. Maka ini bukanlah kafir. Ini bukanlah kekafiran. Maka tidak boleh seseorang mengkafirkan orang lain dengan perkara-perkara yang banyak kemungkinannya. Kalau perkaranya adalah wala dan bara, maka tentunya ini adalah kufur mukhrij minal millah. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu
la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Undur dalil. Wala wal bara ketika ada pada orang-orang kafir, ini kafir. Tapi kalau perkaranya adalah perkara dunia, takut keluarganya disiksa, takut keluarganya tidak makan, tidak diberikan makanan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekkah, maka ini perkaranya dunia. Dan ketika perkaranya dunia, maka ini masuk ke dalam perkara kabiratum minal kabair, la tukhrij minal millah. Tuh. La tukhrij minal millah. Apa dalilnya? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Wa hadhihi al-ayah nazalat fi Hatim. Nazalat fi Hatim. Wa hadzal hadis. Maka ada kemungkinan ya ikhwan. Ada kemungkinan bahwa Hatim melakukan hal tersebut karena benci kepada Islam. Dan ini tentunya maknanya makna yang buruk. Apa kata Imam Syafi'i ketika menjelaskan hadis Hatib? Al-Imam Syafi'i mengatakan di dalam Kitab al-Um, wa yahtamilu an yakuna zallatan la ragbatan anil islami. Tuh. Bisa jadi ini kesalahan yang dilakukan oleh Hatib, bukan karena ia membenci Islam itu sendiri. Yang pertama. Dan Imam Syafi'i melanjutkan, wahtamala al-ma'na al-aqbah. Wahtamala al-ma'na al-aqbah. Apa itu makna al-aqbah? Kufur. Bisa jadi atau kemungkinan Hatib ini melakukan hal tersebut karena memang dia kafir. Wala dan baroknya ada pada kekafiran itu sendiri. Undur bagaimana Imam Syafi'i mengatakan lafaz-lafaz yang lembut. Dan ini berkaitan dengan adab seorang ulama. La yutlikuhu kalimatan fahisha. Dia tidak mengatakan kufur. Tapi apa yang dia katakan? Al-ma'na al-aqbah. Dan ini bentuk adab dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwani, penting untuk kita perhatikan bahwasanya tidak boleh mengkafirkan seseorang dengan perkara-perkara yang banyak kemungkinannya. Dhabit yang ketiga ikhwan, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru alaihi. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru alaihi. Tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam kekafiran ia langsung menjadi kafir. Tidak. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru alaihi. Tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam kekafiran ia langsung menjadi kafir. Tapi bagaimana? Labudda min syurut, labudda min tawaffir syurut wa intifa' al-mawani fi syakhs al-muayyan. Wajib baginya terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak adanya penghalang-penghalang pada diri orang-orang tertentu. Kalau syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang, maka tugas para ulama kibar untuk mengatakan kepadanya anta kafir wa alaikum bi dukhulil Islam marratan ukhra. Wadih? Yang keempat ya ikhwan, al-kufru kufran wa syirku syirkan wa zulmu zulman wal fisku fisqan wan nifaqu nifaqan akbar wa asghar. Tuh, 5. Al-kufr wa syirk wa zulm wan nifaq wal fisq, itu 2 macam, akbar wa asghar. Maka jangan engkau menjadikan kekufuran itu satu macam, akbar saja, mukhrij minal millah. Dan jangan pula engkau menjadikan kesyirikan, kezaliman, kemunafikan atau kefasikan itu hanya satu macam saja, yakni akbar mukhrij minal millah. Tapi yang benar dari kaidahnya adalah al-kufru kufran, wasyirku syirkan, waz-zulmu zulman, wan nifaqu nifaqan, wal fisku fisqan akbar wa asghar. Wadih? Ini 4 dawabit di dalam masalah takfir. 4 dawabit di dalam masalah takfir. Insyaallah tabaraka wa taala di pertemuan yang akan datang di hari Selasa pagi hari kita akan masuk ke dalam buku dan kita akan membaca bukunya. Nas'alullaha ay yanfa'ana bima 'allamana wa ay yu'allimana ma yanfa'una. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.